Pemirsa, Indonesia menjadi salah satu tempat favorit para pencari suaka sebagai tempat singgah. Persoalan kemudian muncul dengan banyaknya pencari suaka ataupun pengungsi yang kemudian tak kunjung berangkat ke negara tujuan. Sementara Indonesia belum meratifikasi Konvensi Internasional 1951 dan Protokol 1967 tentang pencari suaka sehingga tidak bisa langsung menetapkan status para pencari suaka. Untuk itu, kami akan membahasnya bersama dengan pakar hubungan internasional, Profesor Hikmahanto Juwana, untuk membahas persoalan ini lebih lanjut. Prof. Hikmahanto, selamat sore. Selamat sore. Prof. Hikmahanto, soal penentuan status para pencari suaka yang dilakukan oleh UNHCR dan kerap memakan waktu lama. Bahkan di Indonesia sampai ada yang berbelasan tahun menunggu. Apakah kondisi ini bisa menjadi sebuah desakan bagi Indonesia untuk meratifikasi Konvensi Internasional soal pencari suaka? Oh, kalau menurut saya jangan. Jadi jangan pernah Indonesia meratifikasi konvensi tersebut. Karena kalau Indonesia meratifikasi konvensi tersebut, maka akan ada tanggung jawab terhadap Indonesia bagi para pengungsi itu, termasuk memberikan suaka kepada para pengungsi ini. Karena apa? Indonesia dengan jumlah masyarakat yang masih membutuhkan bantuan dari negara, kehadiran negara itu masih banyak, dan negara harus mengalokasikan uang-uang itu kepada warga kita sendiri. Nah, permasalahan yang sekarang timbul itu adalah karena para pengungsi ini sebenarnya tujuannya bukan Indonesia. Kenapa mereka datang ke Indonesia? Karena UNHCR itu ada di Indonesia. Nah, proses di UNHCR itu satu lama, karena mereka harus men-screen betul-betul para pencari suaka ini, apakah mereka betul-betul berstatus sebagai pengungsi dan kemudian eligible menjadi pencari suaka. Kalau itu sudah dilakukan secara betul-betul dan itu membutuhkan waktu yang lama, kemudian apakah negara penerima suaka itu akan ada atau tidak? Baik. Tren sekarang di dunia adalah penerima negara suaka itu sekarang sudah berkurang. Kita tahu Amerika Serikat menolak. Kita tahu Uni Eropa juga menolak, demikian juga Australia. Jadi yang menjadi beban sekarang ini adalah kita, pemerintah Indonesia, khususnya pemerintah daerah. Karena pemerintah pusat melalui Perpres 126 menyerahkan kewenangan itu kepada daerah. Kalau menurut saya ini tidak fair sebenarnya. Oke, tapi Prof. Hikmahanto, apakah kalau misalnya Indonesia meratifikasi konvensi internasional tersebut, berarti semua beban akan ditanggung oleh negara Indonesia? Iya, kalau sekarang ini posisi kita tidak meratifikasi, maka kita hanya menanggulangi mereka atas dasar kemanusiaan. Tetapi kalau misalnya kita meratifikasi, maka merupakan kewajiban Indonesia untuk merawat mereka, memberikan pemukiman yang memadai dan lain sebagainya. Dan yang kita khawatirkan adalah kalau mereka ujungnya adalah mendapat KTP Indonesia, bekerja di Indonesia, dan tapi kemudian kan ada mengundang juga, teman-temannya dari negara asalnya. Prof. Hikmahanto, ada pendapat yang mengatakan meskipun misalnya Indonesia meratifikasi konvensi tersebut, bebannya itu akan ditanggung bersama, maksudnya akan ada penggalangan soliditas komunitas internasional. Tidak bisa seperti itu. Sekarang Australia itu menaruh uang di IOC untuk Indonesia bekerja. Sekarang Australia sudah membatasi pengeluaran uang ke IOC. Kedua, seperti tadi diberitakan, UNHCR saja tidak mau membuat surat kepada Pemda DKI karena dia tahu bahwa kalau dia buat surat, ini konsekuensi hukumnya bisa panjang, sehingga dia tidak mau melakukan itu. Jadi dalam hal seperti ini, saya berharap bahwa kita Indonesia itu tidak bertindak bodoh. Yang kedua, bahwa masyarakat memang punya rasa iba, tapi jangan pernah kita memberikan sesuatu kepada mereka. Biarkan negara yang mengurus. Jangan sampai negara dalam posisi yang sangat repot ketika mereka harus menangani permasalahan yang ada sekarang ini. Demikian. Baik. Kalau begitu, terakhir Prof. Hikmahanto, menurut Anda apa solusi terbaik untuk para pengungsi ini? Solusi yang terbaik adalah kalau bisa UNHCR dipindahkan dari Indonesia. Silakan mereka pindah ke Kuala Lumpur atau ke Singapura dan negara lainnya. Sehingga para pengungsi dan pencari suaka ini akan pergi ke sana. Kedua, tentu kita akan minta kepada negara-negara lain untuk bertanggung jawab, terutama negara-negara yang mereka tuju dan negara-negara dari asal
para pencari suaka atau pengungsi ini. Ini yang harus kita lakukan dan ini sudah pernah dilakukan tapi tidak ditindaklanjuti. Jadi pada masa Presiden SBY sudah pernah dilakukan hal seperti ini. Oke, baik. Terima kasih Prof. Hikmahanto Juwana telah bergabung bersama kami di Metro hari ini.